Halo, hari ini kita akan coba merecord kembali hasil dari aplikasi O2 yang saya kembangkan. Oke, yang pertama saya akan coba membuka dulu aplikasi yang sudah saya simpan di desktop ini. Oke, langsung aja diklik 2 kali. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, itu artinya Excel di dalam kasus ini makro security-nya dalam posisi off ini ya. Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu. Oke, kebetulan saya menggunakan Microsoft Office versi 2016. Maka caranya saya masuk ke ini, caranya ada di sini tutorialnya, klik menu file atau Office button sama aja. Oke, di sini ada menu file, saya pilih option. Oke, jika muncul seperti ini, saya pilih Trust Center, kemudian pilih Trust Center setting, kemudian di bagian macro settingnya, nah ini dia. Yang harus dipilih adalah enable all macros, kemudian dicentang juga trust access to VBA dan seterusnya ini. Akhiri dengan OK. Kemudian untuk file yang seperti ini dari aplikasi O3 ini ditutup aja, di close saja. Oke, jika ada pilihan untuk menyimpannya, bisa di save, bisa juga tidak disimpan. Nah, jadi silakan dipilih aja. Oke, kita simpan aja. Oke, kemudian saya akan coba buka kembali aplikasinya O3A. Ini sudah berhasil dibuka ya, cuman masih ada perintah seperti ini. Silakan ganti pengaturan bahasa komputer ke bahasa Indonesia. Ini artinya komputer yang dipakai saat ini menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Kemudian pengaturan simbolnya juga ada yang salah nih ya. Oke, caranya seperti ini caranya. Ini di close saja dulu ya, aplikasinya di close dulu, langsung ditutup. Oke, saya akan masuk ke start menu. Di sini saya ketik aja kata time seperti ini. Oke, untuk masuk ke control panelnya, nah ini dia. Saya masuk ke change date and time, kemudian saya pilih change calendar. Oke, untuk yang ini, untuk kalender ini, untuk formatnya saya rubah dulu formatnya. Ini kebetulan komputer sekarang menggunakan format Inggris ya, bahasanya English Australia. Saya pilih dulu bahasanya Indonesia. Ini dia. Oke, jangan langsung diklik OK ya, atau di apply dulu boleh lah. Di apply, kemudian masuk ke bagian di sini, additional setting. Ini untuk mengatur simbol desimalnya. Nah ini dia, simbol desimalnya ini masih koma. Yang dipakai adalah titik, simbol desimalnya. Sementara untuk grup simbolnya ini koma. Tinggal dipindah aja ya, kalau yang pertama titik, ini yang kedua adalah koma. Kalau sudah diklik OK, OK dulu, dan ini OK. Oke, kita sudah berhasil mengatur security makronya dan juga pengaturan tanggal untuk komputernya. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Ozone yang sudah kita revisi ya. Ada logo Pertozinya dan di sini ada logo untuk logo Kesehatan Indonesia. Di sini sudah saya sematkan tanggal. Ini saya gunakan tanggal kemarin ya, hari Rabu kemarin. Ini tujuannya hanya untuk ngetes saja. Kemudian yang saya tambahkan di sini ada daftar pasien ya, yang mana saya tampilkan secara real time. Jadi di sini di ruangan ini ada satu pasien juga untuk di ruangan Suparno dan seterusnya. Untuk jenis kelaminnya satu untuk laki-laki, 2 perempuan, rentang usianya seperti ini. Jadi ini real time. Jadi munculnya ketika kita meregister pasien yang masuk ke rumah sakit. Nah, di sini ini ada tombol notifikasinya, artinya pasien yang belum check up hari ini jumlahnya 3. Jadi artinya kita harus melakukan check up ya melalui menu check up ini. Oke, itu menu tambahan yang pertama di bagian desktop ini. Untuk bagian kedua yang saya tambahkan ada di bagian menu admin ini. Nah, di bagian menu admin seperti yang sudah saya share di video saya sebelumnya, ada keluhan, gejala klinis, obat. Yang saya tambahkan adalah ini dia, menu konfigurasi. Nah, untuk menu konfigurasi ini yang saya tambahkan ada ini, bagian ini, default ozone input value. Jadi ini nanti nilai yang bisa kita entry di kotak terapi ozon ya.
Jadi mulai dari angka 0 sampai 9, kemudian tanda titik ini sebenarnya kalau saya menggunakan komputer ya, kalau saya menggunakan komputer titiknya itu kan ada di keyboard numerik ya, yang ada di sebelah kanan itu ya. Jadi kalau menggunakan keyboard yang versi laptop ya digunakan aja titik, jangan koma. Kemudian simbol yang diterima adalah simbol plus minus. Kalau ingin ditambahkan simbol yang lainnya, misalnya simbol add seperti ini, tinggal dimasukkan aja. Kemudian jangan lupa untuk diklik update. Oke, diklik update, yes. Jadi nanti setiap kotak akan menerima simbol-simbol seperti ini. Sementara yang ini pilihan aja. Jadi kalau ini dicentang artinya dia yes, maka akan menyembunyikan nilai 0 di laporan yang kita buat. Oke, jadi kita akan menyembunyikan ya. Kalau no sembunyi, kalau yes berarti dia tampil ya. Yang saya tambahkan lagi adalah menu ini, menu database ya. Ada 3 buah menu, ada clear data, ada backup data, dan juga ada restore data. Ini sebenarnya sangat krusial sekali ya. Jadi kalau ingin membersihkan data ini bukan data ini ya, bukan data pasien, data perawat, data ruang, bukan ya. Melainkan 3 tombol ini hubungannya dengan data terapi ozon. Jadi kalau saya clear data, maka 3 pasien yang sedang dirawat inap ini akan dihapus keseluruhan, termasuk juga ruangan yang dipakai. Kemudian kalau saya backup, maka aplikasi ini akan membackup kondisi terakhir di mana saya melakukan backup ini ya. Jadi ada 3 pasien yang belum saya lakukan cek. Kemudian tanggal terakhir check up adalah hari yang kemarin ini. Itu kalau saya menggunakan menekan tombol backup ini ya. Kalau saya merestore data, berarti ya saya mengembalikan atau memulihkan data yang mana saya ambil dari file backup yang pernah saya klikin ya. Nah, 3 tombol ini kalau saya klik, saya coba seperti ini. Nah, sudah saya kasih peringatan seperti ini, perintah ini tidak bisa dibatalkan. Ada security key-nya, baik untuk clear data, kemudian backup data, ada security key-nya ya. Untuk clear data sama backup data, security-nya saya menggunakan kata-kata seperti ini, caps lock ya, huruf besar semua, Pertozi. Nah, tujuannya biar kita tidak asal menekan ya. Kalau kita asal ngeklik nanti ya data untuk yang kita kerjakan untuk terapi pasiennya akan hilang ya secara sia-sia. Meskipun di sini ada tombol restore, ya khawatirnya nanti ada trouble ya. Sementara kalau untuk restore, nah di sini key-nya, kata kuncinya bukan Pertozi. Biar ada bedanya, saya ketikkan kata seperti ini, restore, R-E-S-T-O-R-E, restore. Kalau sudah, ya tinggal diklik aja restore. Oke, 3 tombol yang saya tambahkan ini, semuanya ini tidak bisa dibatalkan. Artinya kalau saya sudah ngeklik clear data, maka datanya ya sudah hilang ya. Ya kalau kita sudah melakukan backup, kalau tidak, nah semua datanya akan hilang ya. Jadi harus hati-hati ini. Oke, itu untuk tambahan yang pertama, yang kedua ya. Kemudian tambahan yang ketiga, nah di menu check up ini logonya saya tambahkan di sini ya. Kalau kita ngeklik belum check up, saya pilih, kemudian saya pilih terapi. Nah ini dia 3 item ya, atau data untuk ini ya, uji lab ini ya. Ada bacanya apa nih, pneumonia ya, bener ya. Kemudian juga ada fibrosis, ada GGO, ada 1, 2, 3 penambahan. Terus terang juga kalau ada penambahan seperti ini, penambahan kolom ini akan mempengaruhi format dari keseluruhan aplikasi ya. Jadi makanya membutuhkan cukup banyak waktu juga ya untuk mengotak-atik ini. Jadi tidak hanya sekedar menambah kotak-kotak aja. Jadi hubungannya dengan format kumpulan data yang sudah saya bangun sebelumnya. Oke, di sini ada warna hijau dan ada warna oranye kemerah-merahan ini. Ini nanti hubungannya ada di laporan yang sesuai dengan tabel itu ya. Jadi kalau hijau ini tes labnya ya, tes labnya.
ini yang kalau yang saya pahami ya. Dari ini kalau coba saya perlihatkan, nah ini dia dasar diagnosisnya. Ini nanti hubungannya dengan bagian swab, kemudian rapid test, ronsen, CT scan yang ini kemarin kita tambahkan 1, 2, 3 ini. Nah ini jadi nanti teks-teks yang atau nilai yang kita masukkan di sini baik di swab, rapid maupun yang lainnya ini yang berwarna merah akan muncul di bagian ini ya. Jadi seperti yang kita sepakati kemarin, yang muncul bukan nilai melainkan jumlah pasiennya. Jumlah pasien yang bagaimana? Jumlah pasien yang dia sudah dilakukan 2 kali uji lab. Uji labnya yang mana? Uji labnya yang berdasarkan hijau-hijau ini. Itu yang saya pahami. Jadi mungkin pemahaman saya kurang sesuai ya. Cuman ya ini ya kalau yang saya pahami seperti itu ya. Jadi meskipun dia pasien ini tidak atau pasien ini kita kasih nilai-nilai seperti ini ya, tetapi di sini kita tidak masukkan nilai, dia tidak akan mendapatkan nilai atau dia tidak akan dihitung sebagai pasien yang pernah diuji lab. Nah, itu pemahaman saya. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Jadi memang seperti itu ya alur kerja dari sebuah aplikasi. Jadi ada variabel-variabel tertentu yang kita jadikan sebagai key-nya atau kuncinya. Yang berikutnya saya akan lanjutkan lagi. Tambahan apa lagi ya? Sepertinya udah cukup tambahannya ya. Langsung aja kita coba registrasi. Ini hari keempat ini ya untuk pasien yang pertama tadi. Coba kita lihat di menu e-record ya. Di e-recordnya saya coba pilih di ruangan Suparno 1 ini. Apakah benar pasiennya jumlahnya 1? Klik, saya coba klik cari. Nah ini dia. Nama pasiennya 1. Dia sudah 4 hari. Jadi masuk hari pertama sudah terhitung. Dan sekarang di hari Rabu ini dia sudah memasuki hari keempat. Sementara dia sudah mendapatkan terapi ozon seperti ini 2 kali. Tanggal 19 dan tanggal 20. Dia masuk pertama kali hari Minggu, tanggal 18. Oke, yang berikutnya saya masuk ke ruangan berikutnya di Suparno 2. Saya klik tombol cari. Nama pasiennya adalah 2, Nyonya 2. Dia masih belum dapat terapi ozon. Dia sudah memasuki hari ketiga ya. Hari ini hari ketiga. Oke, kemudian untuk ruangan ketiga saya coba cari nilai untuk pasiennya yang ada adalah Nyonya 3. Ini hari kedua, dia belum mendapatkan terapi sama sekali, terapi ozon, dan dia sudah mendapatkan nilai untuk bagian-bagian ini ya. Kemudian apalagi ya, promotor 4, saya coba klik cari, tidak ada. Sistem mencatat tidak ada pasien yang dirawat di ruangan promotor 4. Oke, jadi kalau kita melihat recordnya seperti itu. Oke, yang baru saya terima ini juga nanti saya bingung juga ini taruh di mana ini ya. Untuk form labnya ya, karena itu sepertinya kalau yang saya baca itu hubungannya dengan pasien ya, dengan data pasien tertentu ya, jadi bukan global. Kalau yang ini kan global ya, jadi data-data ini adalah data global. Oke, ini saya close dulu untuk e-recordnya tadi ya. Kita langsung masuk ke register lah. Kita akan registrasi anggota baru atau pasien yang mau rawat inap ya. Saya klik tombol registrasinya, saya pilih tanda ininya. Kemudian tadi sudah ada nama pasien 1, 2, dan 3 ini sudah masuk ya. Kalau saya paksa masukkan, klik, maka tombol check-in-nya tidak bisa nyala. Karena pasien dengan nama 1 ini sudah masuk ya. Tadi di ruangan 1. Untuk pasien 3 juga sama. Dia masih dirawat di ruangan ini, jadi tidak bisa kita check in. Kita coba yang lain, pasien nomor 4. Kemudian premorbidnya ini juga saya kurang paham juga ya untuk premorbidnya. Kalau yang saya masukkan di sini ini hanya satu pilihan aja ya. Jadi untuk pasien bernama 4 ini premorbidnya hanya bisa memilih satu aja dari sekian macam premorbid ini. Jadi di sini ada usia, DM, hipertensi, hingga penyakit autoimun. Ini hanya bisa memilih sekali aja. Saya nggak tahu ini apakah bisa memilih beberapa kali atau enggak. Saya kurang paham juga ya.
Oke, kalau di sini kan bisa kita milih banyak nih ya. Kalau keluhan, misalnya aja pasien dengan nomor 4 ini keluhan pertama kali sebelum dia masuk rawat inap ini, ya mungkin yang pertama demam, yang kedua batuk, ini bisa kita pilih ya beberapa ya. Jadi beda dengan premorbid. Oke, misalnya saya pilih demam lagi, tidak bisa dimasukkan karena demam sudah ada. Kemudian ini kita tidak bisa melakukan check-in ya. Di sini ada peringatannya. Anda belum menentukan ruangan untuk pasien ini, silakan klik tombol cari. Maksudnya yang ini ya, cari yang ini untuk melihat ketersediaan ruangan. Saya pilih tombol cari. Ruangannya yang tersedia ini sudah dipakai ya oleh ruangan ini, oleh nama pasien ini ya maksudnya. Saya pilih ruang tulip aja yang masih kosong. Nah, ini dia ruang tulip. Karena data yang saya dapatkan, ruang tulip ini spesial nih kayaknya nih ya, VIP ya, karena dia di satu ruangan cuma satu pasien aja nih ya, nggak ada yang lain. Oke, kalau sudah, ini keluhannya hilang lagi ya, karena kalau kita milih ruangan, maka daftar keluhan yang kita pilih di sini akan hilang. Coba saya pilih, klik ini, nah dia hilang. Jadi memilihnya itu langkahnya adalah dari ID, kemudian premorbid, kemudian ruangan, baru keluhan pasiennya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Baru ya, kalau sudah kita check in. Apakah Anda yakin? Yes. Masuk. Oke, registrasi pasien berhasil disimpan. Silakan lakukan pemeriksaan pasien secara berkala di menu check up di sini. Nah, di bagian dashboard juga sudah berubah ya untuk jumlah daftar pasien rawat inapnya. Di ruangan Suparno 1, ini 1, ini 1, di ruangan Tulip juga 1. Totalnya ada 4. Hari ini kita belum melakukan check up sama sekali terhadap pasien-pasien kita ini. Jadi di sini secara otomatis muncul angka 4 dan di sini notifikasinya berwarna merah muncul ya. Sekarang berarti kita lakukan check up ya. Biar untuk menghilangkan ini ya harus kita lakukan check up. Dan sepertinya seperti yang saya terjemahkan dari bahasa laporan yang saya terima itu, menu check up itu adalah sebuah keharusan, jadi wajib dilakukan setiap harinya dan harus dilakukan secara berkala. Pertanyaannya sederhana seperti ini. Jika hari ini lupa bagaimana? Nah, otomatis dia yang harusnya kemarin di check up, maka dia tidak mendapatkan check up sama sekali. Nah, ini akan mungkin nanti akan berhubungan dengan laporannya ya. Laporannya mungkin akan tidak valid nantinya. Jadi harus dilakukan check up setiap hari. Makanya di sini saya buat notifikasi, tujuannya untuk mengingatkan aja bahwa kita belum check up sebanyak 4 pasien. Oke, kita lakukan check up untuk pasien-pasien kita ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke, kita klik tombol belum check up-nya. Nah, ini daftar pasiennya di ruangan SOE 1, Soekarno 1, Soekarno 2, Pro 3, dan juga di ruangan Tulip. Semuanya sama ya, seperti yang tampil di dashboard ini. Oke, saya klik pilih salah satu dulu. Saya pilih tombol terapi. Oke, ini dia. Untuk pasien bernama 1, ini jumlah osen yang sudah didapatkan adalah 2 dan dia sudah memasuki hari keempat. Pertama kali dia masuk tanggal 18. Oke, yang perlu dirubah apa nih ya? Angka-angka ini saya juga kurang paham juga angka-angka ini ya. Angka-angka inilah tadi yang dipengaruhi di dalam menu admin ini ya. Oke, saya close ya. Di menu admin tadi ada di bagian konfigurasi. Nah, angka-angka ini yang berpengaruh terhadap kotak yang ada di dalam di menu check up tadi. Misalnya di sini saya kasih huruf A misalnya, A kecil ya. Oke, kalau sudah saya klik update, maka nanti di menu check up ini kotak-kotak tadi, nah kotak-kotak ini bisa menerima huruf A kecil. Oke, saya coba huruf A, nah bisa. Saya tekan huruf D, nggak bisa. Huruf selain A nggak bisa. Kalau simbolnya add bisa, selain add nggak bisa. Angka bisa ya. Kalau saya masukkan simbol pagar nggak bisa dia. Nah, kemudian simbol plus minus bisa. Nah, itu hubungannya seperti itu ya. Karena saya nggak tahu ini angka-angka apa yang dimasukkan. Jadi makanya tadi saya masukkan atau saya berikan pilihan di menu admin. Oke, biar leluasa ya mengotak-atiknya ya atau memodifikasinya. Oke, saya berasumsi bahwasanya untuk nilai-nilai di sini untuk terapi ozon ini semuanya berbasis angka.
Saya sih berasumsi seperti itu ya, karena di dalam ini, nah ini di laporan yang saya terima ini nanti akan saya jadikan patokan ya. Ini yang akan saya jadikan patokan. Ada angka ini, leukosit, neutrofil, kemudian ACL, dan ini patokannya ini. Jadi andai kata dia nanti nilai untuk leukositnya, mana tadi leukosit, mana nih leukosit nih? Ini dia, leukosit kurang huruf O ya, kurang huruf O. Oke, andai kata nilainya di sini kurang dari 4000, misalnya saya masukkan di sini 399, maka nanti di laporan dia akan muncul. Munculnya di bagian mana? Munculnya kalau nggak salah di bagian kontrol ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa juga nih ya, karena saya agak sedikit bingung juga menerjemahkan ini. Tapi yang penting angka-angka ini yang saya baca dia mempengaruhi ke bagian laporannya. Jadi ketika dia lebih besar dari 2500 untuk neutrofil, maka dia masuk ke menu atau ada di bagian apa sih, kontrol ya? Saya lupa nih. Ini kalau sudah masuk atau sudah terbuka aplikasi ini, saya tidak bisa membuka file Excel-nya nih. File Excel yang lain saya tidak bisa membuka, saya harus menutup ini. Kemudian untuk swab, nah ini dia. Kalau untuk swab, di sini dasar diagnosisnya di atas ini kan ada informasi ya. Ini saya hapus dulu aja. Harusnya tadi saya saya screenshot semuanya biar paham ya. Khawatirnya tadi tidak muat nih layarnya ini. Untuk swab ini kan di atasnya ini kalau saya nggak salah baca itu adalah terakhir dia di swab dari plus berubah ke minus, ya kan ya kalau nggak salah. Oke, dari plus berubah ke minus. Artinya ketika swabnya dia positif dan dia berubah ke negatif, maka disinilah dia dibaca. Jadi di sini untuk nilai swabnya dia ada perlakuan khusus ya. Jadi dia angka tidak bisa diterima, huruf apalagi ya, tidak seperti yang lainnya. Di sini hanya menerima nilai plus dan juga nilai minus saja. Cuman perlu hati-hati untuk mengentri data-data ini ya. Jangan sampai salah, nanti kalau salah tidak bisa dibaca ini. Misalnya saja di sini 3000. Jangan masukkan 3.999. Ini artinya 3 koma ya. Jadi 3,9 itu digit. 3,9 digit. Bukan 3000 ini. Jadi tidak ada satuan ribuan untuk nilai-nilai ini. Sementara untuk ini juga sama. Kalau plus ya plus, kalau minus ya minus. Jangan plus minus. Nanti akan hasil laporannya tidak sesuai nih. Jadi ini yang akan saya jadikan patokan ya. Jadi kalau dia nilainya plus, berarti dia pertama kali mengidap positif itu akan dicatat pertama kali hari keberapa dia dicek swabnya positif. Kemudian di hari kedua, di hari berikutnya ya, bukan hari kedua atau hari keberapanya, di hari berikutnya dia di swab positif, di swab ternyata nilainya negatif, dan itulah hari dimana dia masuk ke laporan ini. Kurang lebih seperti itu kalau yang saya pahami. Oke, kira-kira seperti itu kira-kira nih ya. Untuk petugasnya sama seperti yang video saya sebelumnya ya, saya tinggal bisa milih-milih ini ya. Untuk nama obat saya kasih beberapa pilihan, ini saya kasih iseng-iseng tadi ya nama obatnya ya. Untuk progresnya juga sama, di sini ada nama-nama yang sudah kita bisa edit ya untuk nama-namanya di bagian menu admin. Catatannya kita bisa mengetik catatannya, kalau sudah kita record, atau mungkin kita kasih ozon lagi boleh ya. Jadi di hari keempat ini dia dapat ozon ketiga. Oke, ini nilainya bagaimana nih ya? Nilainya apakah seperti ini, default seperti ini, atau bagaimana? Atau mungkin kita bisa kasih nilai yang lain ya. Misalnya di sini 25 secara default. Kalau yang saya lihat di tabelnya, mungkin saya kasih nilai 15. Mungkin di sini saya kasih nilai 500, bisa ya. Kembali lagi karena saya kurang begitu paham sangat tidak paham sekali ya dengan bahasa kedokteran ya. Karena saya tidak kuliah jurusan kedokteran nih.
Jadi ini makanya saya kasih kebebasan di sini untuk mengotak-atik angka-angka ini. Sekali lagi, hati-hati ketika mengentri sebuah data. Jangan kasih titik ya. Kalau titik nanti dibacanya bukan 2500 melainkan 2,500. Jadi hati-hati. Nanti akan ada kekeliruan dalam proses ini, proses laporannya nanti. Oke, kalau sudah gejala subjektifnya kita pilih, ini juga ada hubungannya dengan laporan-laporan yang ada di tabel itu ya. Kalau di sini tidak ada nih. Kalau sudah kita record untuk data yang ini, sambil diperhatikan di desktopnya, ini kan masih 4 ya. Jumlah pasien yang belum kita check up ya. Tapi kalau kita klik tombol record, saya pilih yes, maka dia akan berubah menjadi 3. Oke. Kemudian untuk hari ini, hari Rabu 21 Juli 2021, nama 1 tadi hilang untuk bagian belum check up karena dia sudah masuk ke bagian sudah check up. Nah, ini dia. Mungkin ada kekeliruan, kita bisa cek atau edit. Nah, ini dia. Kita bisa melakukan pengeditan di sini. Yang tidak bisa diedit adalah pemberian ozon. Jadi kalau ozon sudah sekali diklik ya sudah selesai, udah seperti ini. Tapi kalau meskipun dia tidak diklik, untuk bagian edit ini dia tidak bisa dilakukan pengeditan atau perubahan untuk ozon, karena sepertinya ini krusial ya, cukup krusial juga ini untuk melakukan edit-edit ini. Oke, ini udah selesai. Saya masuk ke belum check up lagi. Saya masukkan nama pasien yang berikutnya. Saya kasih asal aja di sini. Dia masuk ke hari ketiga, dapat ozon lah untuk hari ketiga dia. Jadi ozon pertama. Oke, seperti ini progresnya tidak berubah. Klik record medis. Oke, masuk ke pasien berikutnya sama. Ini masuk di hari kedua. Untuk ini saya coba dia masukkan ini ya, nilai tes labnya ya. Berarti dia sekali saya masukkan tes lab, berarti dia sudah tercatat bahwasanya dia sudah pernah mendapatkan tes laboratorium. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya tidak tahu tes labnya apakah hanya nilai-nilai ini aja yang ada berwarna hijau atau keseluruhan ini. Saya kurang paham. Sekali lagi, kalau ada perubahan-perubahan seperti ini, merubahnya membutuhkan cukup banyak waktu ya. Ya ini memang kesalahan saya ya. Kesalahan saya tidak kuliah kedokteran ini ya. Coba saja saya kuliah kedokteran, mungkin cukup mudah memahami ini ya. Kata-kata ini apa ini ya. Saya taunya cuma trombosit aja nih. Trombosit itu kalau apa ya, kalau dulu anak saya pernah ini kena trombositnya turun, jadi dia pernah didiagnosis apa tuh demam berdarah ya. Makanya dulu saya ini ya disarankan oleh dokter untuk beli ini ya, jamu merah. Cuman itu aja yang tahu. Terus terang kalau nama-nama yang lain ini saya harus searching di Google, ini apa ini ya. Kalau LED setahu saya ya ini ya lampu ya. Oh, gede bercanda biar nggak stres nih. Oke. Kalau sudah kita record, yes. Oke, yang terakhir kita biarkan aja yang terakhir ya. Biar muncul ini deh yang terakhir. Mungkin pertanyaan, di mana tombol simpannya ini? Oke, ini memang tidak saya berikan tombol simpan ya. Karena setiap kali ketika kita melakukan registrasi atau melakukan check up atau yang lainnya, secara otomatis komputer sudah menyimpan record tersebut. Jadi nggak usah khawatir. Termasuk kita close ya, kita close aplikasi ini, udah dia akan menyimpan datanya. Apalagi nih untuk sign out ya atau check out pasien. Ini juga apa ya, kalau saya katakan menu itu yang mewakili perintah dari keseluruhan, apa ya bahasa saya ya, yang penting dia penting lah. Jadi andai kata pasien yang bernama 1 tadi sudah melebihi 14 hari kemudian kita lupa tidak check out, maka dia akan terus dan terus terhitung dia di rawat inap ini ya, dia masuk di ruangan rawat inap ini. Jadi jika dia sudah keluar ya sudah dikeluarkan ya. Kalau sudah keluar, seperti di video saya sebelumnya, tombol sign out atau ini dia bisa diklik kalau dia sudah di check up hari ini. 1 tadi kan sudah di check up, kalau 2 sudah di check up,
Sementara yang belum di check up adalah pasien yang bernama 4 ini. Ada notifikasinya seperti ini, sama seperti ini ya. Ini kalau saya sign out, tidak bisa ya. Saya sign out, dia tidak bisa. Jadi harus saya lakukan check up dulu hari ini. Ya mungkin itu syaratnya ya, syarat untuk mendapatkan laporan atau mendapatkan sertifikat atau apa ya, kalau dia sudah dilakukan pengecekan hari ini. Oke, jadi untuk melakukan sign out harus dilakukan check up. Oke, menu yang terakhir sebelum kita nyoba konfigurasi yang ini ya tadi ya. Untuk laporannya, yang saya jadikan patokan atau yang saya jadikan sebagai parameternya adalah tanggal terakhir check up. Jadi ini penting ya. Yang kita lakukan check up tadi adalah hari ini, tanggal 21, seperti yang muncul di desktop ini ya, di dashboard ini, tanggal 21. Oke, kalau sudah saya klik search, saya coba lihat data pasiennya. Nah ini dia, data pasiennya yang muncul seperti ini. Data pasien 4 tadi belum kita lakukan check up, makanya dia tidak muncul di sini. Oke, jadi data pasien 1 ini dia masuk ke hari kedua apa ini ya? Hari kedua dapat ozon kalau nggak salah ini. Kurang tinggi nih ya, nggak bisa kita geser ya. Rawat inapnya ya ini kelihatan sedikit-sedikit ya. Rawat inapnya dia di hari keempat. Untuk pemberian apa ini ya, pemberian ozon atau apa ini ya, nanti coba dicek kembali ini. Yang muncul di sini adalah nilai-nilainya, nilai yang kita masukkan di dalam menu check up tadi. Oke, ini kalau untuk laporan yang pertama. Laporan yang kedua, saya klik tanggal check up terakhir, saya pilih yang ini sum PCR dan lama rawat inap. Nah ini dia munculnya seperti ini ya, munculnya ini apa ini, muncul angka 1,5 ini, ada kesalahan ini, nggak boleh ini ya. Oke, kita perbaiki lagi nanti, masih banyak diperbaiki nih ya, agak semudah itu membuat aplikasi ternyata ya. Harus bolak-balik ini aja, saya ngeceknya sudah berkali-kali, saya ngeceknya nih ini kesalahannya ada di mana, tombolnya ini lari kemana, harus cek bolak-balik ya. Yang terakhir untuk tombol ininya, tanggal check up-nya seperti yang ada di tabel ini ya. Ups, saya pilih tanggal hari ini, saya search. Nah ini jangan ini ya, jangan cepet-cepet ya milihnya. Pilih tanggal dulu, kemudian di search, masuk ke ekspor tabel O3, ekspor tabel ozon. Oke, kalau sudah, saya akan menyimpan di mana ini? Saya simpan di desktop aja. Saya simpan dengan namanya tabel 1. Oke, seperti itu aja. Yang lainnya ini sudah standar ya, saya buat standar file Excel ya. Kalau sudah, kita simpan. Namanya tabel 1, lokasinya ada di desktop. Oke, kalau sudah saya save. Oke, udah berhasil. Data tabel O3 berhasil disimpan di folder tabel di folder ini tadi yang kita pilih ya. Nama filenya adalah tabel1.xlsx, standarnya Office 2007 ke atas. Kalau sudah, kita klik OK. Ini belum bisa kita buka ya. Nah ini dia filenya tadi tersimpan hari ini. Ini kalau saya buka nggak bisa ini. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau aplikasi ini sedang dibuka, karena dia berbasis Excel, maka kita tidak bisa membuka file Excel yang lain atau dokumen Excel yang lain. Maka kita harus mengclose-nya, menutup aplikasi ini. Oke, ini sudah tersimpan ya. Sekarang saya akan melakukan backup. Oke, konfigurasi di sini backup. Oke, untuk backupnya saya akan mengetikkan kata-kata seperti ini, tertozi. Ingat hurufnya besar semua. Misalnya yang terakhir hurufnya kecil, misalnya yang terakhir saya kasih huruf kecil, saya klik OK. Nah ini dia, security key not found. Jadi biar tidak asal ketik ya, tidak asal pencet ya, karena ini sangat krusial sekali nih tombol-tombol seperti ini. Oke, saya backup dulu. Oke, saya klik backup. Oke, udah berhasil backupnya. Filenya ada di satu folder atau satu file. Dengan file ini saya simpan. Ini file yang saya buka ini ya, aplikasinya O3. Nah ini dia data backupnya, backup.o3. Jadi inilah nanti yang kita gunakan untuk restore database.
Oke, sekarang saya akan coba clear data. Ini harus hati-hati nih ya. Oke, datanya kan ada ini ya. 1, 2, 3, 4 yang belum kita cek hari ini 1. Kita akan clear database-nya. Clear database untuk terapi ini. Kita masukkan kata kuncinya Pertozi. Oke, seperti ini. Saya klik clear. Oke, maka dia akan hilang semua. Jadi harus hati-hati, perintah ini tidak bisa dibatalkan. Oke, clear. Dah berhasil. Udah sepi ini ya. Nah, ruangan di rumah sakit sudah sepi. Udah pulang semua ini. Kalau nggak percaya kita lihat ya. Check up. Hari ini belum tidak ada yang check up. Sudah check up juga tidak ada. Karena kita clear ya tadi ya. Untuk recordnya, apakah ada di Suparno 1? Tidak ada. Tulip? Tidak ada. Jadi udah benar-benar hilang ya. Benar-benar bersih ini. Datanya benar-benar bersih. Mungkin ini bisa digunakan untuk pergantian tahun, atau mungkin kalau dirasa aplikasinya sudah berjalannya agak sedikit tersendat, lemot dan seterusnya, kita copy paste, kita backup filenya, kemudian kita clear ya datanya. Jadi itu untuk membuat kinerja aplikasi berjalan maksimal kembali. Oke, ini sudah berhasil clear ya, benar-benar bersih ini ya. Sekarang kita akan coba restore. Restore ada di mana? Di menu config ya. Restore database. Oke. Untuk restore, kata kuncinya bukan Pertozi. Saya kasih nama restore. Oke. Ups, kebanyakan. Restore. Oke, seperti ini. Sensitif ya teksnya ya. Seperti yang kita coba tadi ya, hurufnya sensitif. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini dia. Saya harus memilih filenya ada di mana. Nah, kebetulan tadi saya milihnya atau saya menyimpannya secara otomatis berdampingan dengan file di mana file aplikasi ini disimpan. Namanya adalah ini dia, backup.o3. Kalau sudah, saya klik open. Oke, tunggu sebentar, data berhasil di restore. Nah, kembali lagi dia. Oke, yang belum kita cek kan 1 tadi ya. Nah, oke, itu tambahannya. Untuk menu ini ya, menu konfigurasi ada clear, backup, dan restore. Oke, cukup banyak juga ini kode-kodenya. Oke deh, biarin aja. Kalau sudah kita close, yes. Nah, ini dia, kita akan coba lihat laporannya yang sudah kita ekspor tadi ya, untuk tabel 1. Oke, kita klik 2 kali. Nah, ini dia. Seperti yang saya katakan kemarin di SMS, di WA ya. Yang muncul ini hanyalah data jumlah pasiennya aja. Karena sepertinya kalau yang saya baca tabel ini, parameternya yang dibaca adalah jumlah pasiennya. Jadi ini keseluruhan yang kalau saya terjemahkan ini adalah jumlah pasiennya ini. Mungkin juga saya kurang paham ya, tapi sepertinya kalau seperti ini ya, jumlah pasien ya. Ini jumlah pasiennya laki-laki 1, 2. Kenapa kok 2 padahal tadi 4 ya? Keterangannya tadi sudah saya katakan ya. Syaratnya adalah yang sudah dilakukan check up hari ini. Oke, itu check up hari ini atau check up saya membuat tabel ini untuk saya ekspor. Kemudian syarat berikutnya adalah 2 kali tes lab, kalau nggak salah ya, 2 kali tes lab. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini dia, mulai hari sejak swab positif jadi negatif. Ini tadi ya, langsung dia negatif, dia di hari kedua. Jumlah pasiennya berapa? 1. Jadi dia sudah masuk hari kedua, dia langsung di swab menjadi negatif ya, sejak swab positif. Meskipun dia tidak di swab, tiba-tiba langsung negatif, langsung tercatat di sini. Selebihnya dia dites positif lagi, dia tidak akan terhitung. Jadi kuncinya saya membacanya di sini. Itu kata kuncinya. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi ya, untuk kondisi premorbid. Apakah kita bisa memilih lebih dari 1 premorbid? Saya kurang paham juga. Kalau ingin dirubah, sepertinya harus memakan banyak waktu juga nih ya. Harus merubah data seperti ini. Di sini hanya ini aja ya, hanya 1 kali pilih aja. Tadi ada beberapa pasien yang mana kita memberikan dia premorbid di awal ketika registrasi, seperti ini DM. Kemudian ini ada hiperkolesterol. Sisanya tadi kita tidak memilih premorbidnya. Jadi kalau di sini jumlahnya cuma 2, ada 2 pasien. Kalau tadi jumlahnya 4 ya, di sini cuma 3 ya.
Kalau totalnya ada 4, maka di sini ada 2 jumlah pasien yang tadi ketika register kita kelupaan tidak memberikan kondisi premorbid. Jadi ini kalau sudah lupa ya sudah ya. Kalau untuk registrasi, kalau kesalahan di waktu memasukkan data awal kondisi premorbid dan juga gejala klinis yang awal, kalau sudah lupa ya sudah selesai. Jadi harus hati-hati. Ini juga sama, perbandingannya adalah ini waktu pertama kali register, sementara ini adalah waktu terakhir dia check up. Syaratnya untuk check up adalah dia harus 2 kali tes lab. Itu yang saya baca. Untuk ini juga sama, untuk dasar diagnosisnya yang tadi warna merah tadi ya. Untuk dasar diagnosisnya dia yang pernah kita entry datanya di bagian kotak yang tadi itu ya, di bagian kotak tabel tadi yang berwarna merah itu. Untuk laboratorium juga sama. Jadi kondisi ini bukan hanya 2 kali tes lab ya, bukan hanya 2 kali tes, tetapi dia plus nilai yang ada di bagian ini. Kalau untuk ini berarti nilainya kurang dari 4000. Nah, saya juga bingung nih meletakkannya. 2 kali tes kurang dari 4000 dimasukkan di mana ini? Itu yang saya kurang paham ya. Kalau memang ini dirasa sudah cukup, nanti akan saya kirimkan filenya. Nanti apa namanya dicoba otak-atik ya. Cara mengaktifkannya seperti video awal ini, di detik awal tadi. Cara mengaktifkan makromedia lagi. Cara mengaktifkan makro VBA-nya. Cara memberikan dia komputernya agar bisa berbahasa Indonesia, termasuk simbol titik komanya. Nanti kalau memang ini dirasa sudah fix, karena di sini ada titik-titiknya juga ya. Kalau sudah fix, nanti filenya akan saya kirimkan. Kemudian bisa dicoba-coba ya, dicoba di laptop atau komputer. Sebenarnya kalau saya sih ini lebih nyamannya bekerja di komputer ya, bukan laptop ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, seperti kesepakatan kita, jika 2 kali tes dia masuk kontrol, jika kurang dari 2 kali tes dia masuk kelola. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ini mendekati harapan ya. Mudah-mudahan ya. Sekali lagi saya katakan di awal, saya bukan orang yang ahli dalam dunia medis, saya bukan ahli kedokteran, saya hanya berusaha semaksimal mungkin menerjemahkan bahasa kedokteran dengan bahasa aplikasi sederhana. Mudah-mudahan video atau aplikasi yang saya kembangkan ini bisa membawa manfaat bagi semuanya.